Oke, jumpa lagi dengan saya Henry Danun di Klinik Burung. Di acara saat ini saya akan mengulas tentang serbuk gendeng. Manfaat dan cara penggunaannya. Kemudian rawatan untuk burungnya. Nah, serbuk gendeng ini adalah herbal. Dan ada beberapa tambahan vitamin-vitamin, nutrisi yang diperuntukkan untuk burung. Jadi di dalam serbuk gendeng ini semuanya bukan herbal, tapi persentasenya herbalnya cukup lumayan. Kemudian ditambah dengan nutrisi ataupun vitamin untuk keperluan menunjang kesehatan burung ya. Jadi kita akan mengenalkan tentang manfaat dari serbuk gendeng ini. Nah, serbuk gendeng ini sebetulnya sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi burung. Baik burung lomba, burung rumahan, burung tangkaran, baik burung pemakan jangkrik, kemudian pemakan buah, pemakan biji, pemakan nektar. Tapi kalau untuk nektar tidak boleh dicampurkan dengan nektarnya ya. Gimana caranya serbuk ini bisa masuk? Kalau mau melalui air minum, tapi sebelum 1 hari air itu harus diganti. Itu susahnya kalau dicampur di air minum, karena ini tidak direkomendasikan untuk dicampur di air minum. Tapi boleh, cuman ketahanannya itu tidak akan lama seperti itu ya. Nah, kegunaan dari serbuk gendeng ini apa? Sebetulnya kegunaan dari serbuk gendeng ini sangat multiguna sekali. Ini temuan yang spektakuler ya, karena jika serbuk ini diberikan ke burung, itu proses burung dari yang semula cuman ngeriwek jadi ngeplong, itu prosesnya akan cepat sekali dalam hitungan hari. Akan terjadi peningkatan-peningkatan dari tenaganya, aktifnya, gacornya, bongkar materinya, itu akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, fungsi kegunaan dari serbuk gendeng ini sangat banyak. Satu, dia bisa untuk pernapasan dan pencernaan, memperbaiki pernapasan dan pencernaan. Dia akan merangsang pertumbuhan sel-sel mati dalam tubuhnya, tubuh burung itu, dari pernapasan dan semuanya. Parunya itu juga akan dirangsang sel-selnya untuk berfungsi maksimal. Tapi kalau memang kasusnya burungnya itu agak parah, itu membutuhkan waktu yang kesabaran ya. Tapi itu nggak lama. Dalam hitungan hari sudah ada peningkatannya. Kemudian fungsi lainnya, dia itu akan menambah kecerdasan otaknya. Jadi fungsi otak itu akan diperbaiki oleh serbuk gendeng ini. Jadi ketajaman memorinya, fungsi otaknya untuk berpikir dia lebih nanti akan, walaupun burung aktif dia akan lebih tenang. Saat digantangan juga dia bisa lebih tenang. Kemudian untuk mata, kesehatan mata, ketajaman mata, sorot matanya dia akan lebih tajam. Kemudian dengan serbuk gendeng ini, misalkan kita minim melakukan penjemuran ataupun minim melakukan pengumbaran, burung itu akan terlihat lebih singset, lebih kencang. Apalagi ditambah dengan jemur-jemur tipis ya. Kalau untuk jemur-jemur yang kencang tidak saya rekomendasikan. Kalau jemur-jemur tipis dengan jam waktu yang misalkan jam 7 atau setengah 8 ke bawah, itu masih boleh walaupun cuma tipis-tipis.
Karena dengan serbuk gendeng ini, perawatan kita jadi akan simpel sekali. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu yang sangat seperti itu. Yang paling penting adalah mandinya saja. Sama embun, kalau nggak bisa embun pagi, ya embun malam saja. Itu sama saja. Kemudian ini juga akan meningkatkan dari stamina burung itu akan di atas rata-rata. Jadi dia akan mengisi kekosongan tubuh itu dari energi-energi kekosongan tubuh di dalam otot dan sarafnya itu akan terisi semuanya. Memaksimalkan kantung-kantung udara yang jumlahnya ada 6 pasang itu. Dia akan difungsikan, kemudian maka volume burung, nafas dia akan lebih panjang. Serbuk ini dibuat memang sangat luar biasa manfaatnya ya. Kemudian serbuk ini juga bisa berguna untuk menyehatkan kulit. Jadi kulit burung itu akan lebih sehat. Parasit ataupun jamur, penyakit kulit dari burung yang hinggap di kulit-kulit di pori-porinya itu akan hilang. Kemudian ini akan memfungsikan otot dan sarafnya itu jadi benar-benar berfungsi. Otot dan sarafnya akan bertenaga. Burungnya nggak akan mudah lemes. Walaupun nanti kalau sudah punya ini dan memang burung itu sudah kondisi on, kondisi bagus, itu kita bisa gantang 2 sesi ataupun 3 sesi. Biasanya tenaganya itu tetap masih ada dan tidak loyo. Ini bisa, serbuk gendeng ini juga boleh diberikan untuk burung-burung yang ada di tangkaran, boleh diberikan. Untuk burung rumahan, untuk trotolan, boleh diberikan. Nah, untuk manfaat-manfaat lainnya itu sangat banyak ini, serbuk gendeng ini. Manfaatnya sangat multiguna. Dia bisa mempertahankan daya tahan tubuh di saat cuaca ekstrim, hujan ataupun panas. Kalau dikasih ini, saya yakin burungnya pasti akan lebih kuat. Nah, ini berbicara singkat tentang manfaat ataupun kegunaannya ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pakai. Cara pakainya sangat mudah sekali. Kita tinggal sobek, kita buka, dan di sini ada apa itu seperti sendok kecil. Kemudian kita siapkan sebuah wadah. Ini untuk pemakan jangkrik ya atau hewan. Kita siapkan wadah berupa kotak atau bekas kaleng, bekas kaleng cat atau ember kecil kayak gitu. Kita berikan serbuk ini pagi dan sore. Jadi wadah yang kita sudah siapkan, kita bersihkan itu, kita taruh jangkrik, misalkan satu burung ya, itu kalau saya settingannya cuma 7, 6 atau 7 kayak gitu. Ambil 7 ekor, masukkan ke dalam wadahnya itu, kemudian ambil sendoknya, kemudian buat ngambil serbuknya, berikan sepucuk sendok ini aja atau separuh sendoknya, kira-kira aja, berikan ke wadahnya itu yang udah ada jangkriknya. Setelah itu diamkan 30 sampai 1 jam, biasanya dia sudah makan itu. Biasanya sudah habis biasanya. Setengah jam antara 1 jam itu sudah habis. Setelah habis, kita ambil jangkriknya, kita buang kakinya, semuanya kaki buang, kemudian di kepala itu kan ada kayak bulu itu, nah itu bulunya dibuang, kemudian baru berikan ke burungnya. Berikan sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian kalau untuk pemakan bijian, saat kita memberikan bijinya harus dibersihkan dulu dari kerak-kerak biji ya, atau bekas-bekas biji yang sudah dimakan itu. Kita bersihkan, kemudian permukaannya kita tabur aja. Kita ambil satu jimpit gini, kita taburkan. Kayak gitu. Berikan sehari sekali saja kalau untuk kenari. Biasanya prosesnya akan cepat.
Bisa 2 hari apa 3 hari itu burung sudah mulai itu, yang dulunya loyo jadi kayak aktif kayak gitu. Kemudian untuk pemakan buah kita bisa oleskan di buahnya. Kalau pemakan buah kan masih makan jangkrik juga, nanti bisa di lewat melalui jangkriknya. Kalau ini dioleskan ke jangkrik gimana? Ya bisa saja, tapi kan ada burung yang sensitif terhadap rasa kan. Makanya lebih aman lewat jangkrik saja. Ini boleh dicampur dengan kroto? Boleh. Kalau dengan por dicampurkan, kira-kira dia bisa campur nggak? Kalau pornya itu por butir-butiran, otomatis kan dia nggak akan nyampur ini. Tapi kalau pornya por bubuk, ya mungkin bisa kita campurkan di situ. Itu untuk cara penggunaannya sangat simpel ya. Kalau untuk di air minum, kita tidak merekomendasikan karena ada bahan yang memang dia itu tidak kuat oleh air. Jadi dia bisa tapi cuma bertahan kurang lebih ya kisaran 8 jaman ya. Kemudian ganti lagi. Atau pagi dikasih, sorenya harus diganti lagi. Seperti itu baru bisa. Kalau lewat air minum. Itu cara penggunaan. Nah, untuk settingannya, jadi untuk settingan burung-burung kita bicara tentang burung murai ya. Kalau untuk burung murai saya biasanya cuma 6, 7 kayak gitu. Paling banyak ya 8. Saya berikan jangkriknya kisaran 7 sampai 8. Saya berikan tiap hari ini pagi dan sore, pagi dan sore. Untuk jemur itu hukumnya sunnah, tapi boleh dilakukan asal tidak terlalu kencang, karena kalau penjemuran terlalu kencang itu akan merusak tenggorokannya. Jemur tipis-tipis boleh. Kemudian untuk mandinya harus wajib yang bagus ya, jangan sampai telat mandi, karena kalau telat mandi takutnya kalau burung dikasih ini dia akan semakin kondisi. Nah, dengan kondisinya burung itu, maka sistem hormonalnya itu akan bagus ya, sistem hormonalnya. Nah, di saat sistem hormonalnya terbangun dengan sehat, maka dipastikan burung itu akan mudah panas suhu tubuhnya. Makanya cara pendinginan untuk suhu tubuh yang paling bagus itu adalah dengan cara mandi, kemudian dengan cara embun. Jadi semakin burung kita itu sudah semakin top perform, sebaik-baiknya untuk mandi dan untuk pengembunan itu harus dilakukan secara teratur. Kalau embun, kalau nggak bisa embun pagi, embun malam juga bagus. Kalau misalkan embun pagi nggak perlu jam 4 kayak gitu, nggak usah. Jam-jam ya jam-jam setengah 5 kayak gitu sudah cukup. Atau jam 5 lebih kayak gitu sudah cukup. Tapi kan kadang orang malas untuk bangun pagi, embun malam pun boleh. Embun malam jam 7 malam sampai jam 9 itu udah bagus. Jam setengah 8 sampai jam setengah 9 itu juga bagus. Kayak gitu. Terus hariannya apa perlu kita kasih kroto? Kalau saya pribadi, saya nggak pakai kroto. Saya cuma pakai jangkrik saja, settingan untuk kroto ataupun ular Hongkong itu saat mau lomba saja. Karena dengan jangkrik saja, lihat saja perkembangannya. Dengan jangkrik saja burungnya sudah on nanti pakai ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau dikasih ini burungnya semakin gacor, semakin aktif kayak gitu. Takutnya kalau burungnya birahi seperti itu kan. Tapi itu tidak. Sejauh yang kita praktekkan, burung-burung yang memakan, yang sudah pakai rawatan serbuk gendeng ini memang akan terlihat aktif, rajin bunyi. Takutnya kita kan kalau burung itu over birahi gitu kan. Tapi setelah kita gantangkan, ternyata burungnya itu lebih anteng. Karena otaknya itu sudah difungsikan dengan baik. Kemudian otot-otot tubuhnya itu juga sudah sehat. Parunya diperbaiki, tenggorokannya diperbaiki. Jadi burung itu sudah sehat. Makanya
burung akan mainnya lebih anteng, fokus kepada tarungnya dia. Nah, bagi teman-teman yang tidak mencoba ini, rugi besar. Karena produk ini, kalau kita diberikan ke burung, itu kesehatan burung itu lompatannya sangat luar biasa, progresnya sangat cepat sekali. Ini bukan omong kosong. Ini serbuk gendeng ini harganya murah sekali, terjangkau sekali, dan kualitasnya sangat elit dan luar biasa. Ini bakal diburu. Dengan munculnya ini, saya pastikan vitamin-vitamin yang beredar itu tidak akan laku lagi. Karena di sini, ini sudah mencakup semuanya. Nah, bagi teman-teman yang nanti bingung cara penggunaan serbuk gendeng ini dan lain sebagainya, penggunaan dan manfaat ataupun untuk kasus burungnya yang dihadapi oleh teman-teman yang sudah pakai serbuk gendeng ini, nanti bisa cari nomor WA saya, kemudian bisa sharing, kita belajar bareng supaya bisa menghasilkan rawatan yang baik, sehingga burung kita bisa tetap koncer di lapangan. Jadi serbuk gendeng ini boleh diberikan untuk burung-burung yang sekarang koncer di lapangan, ataupun burung-burung yang belum koncer, burung-burung yang lesu, yang gembung, ngelowo, ataupun burung-burung yang tidak mau bongkar materinya, burung-burung yang ngering nampar-nampar, ataupun burung yang nebo. Sebetulnya saya bisa menjelaskan semuanya tentang itu. Tentang kenapa burung nebo, kenapa burung ngering, kenapa burung lowo. Saya pastikan dengan ini, itu semuanya akan hilang. Silahkan coba. Nanti bisa cari di Shopee ataupun toko lainnya. Pastikan membeli di tempat yang benar supaya keasliannya tetap terjaga. Oke, cukup sekian dari saya, Henry Danon. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat untuk meraih harapan.